Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2021 D1B138. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen konstruksi. Apa itu manajemen konstruksi? Manajemen konstruksi adalah suatu usaha yang dilakukan melalui suatu proses manajemen, khususnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat guna dan efisien untuk mencapai hasil positif berdasarkan tujuan yang diinginkan. Dalam manajemen konstruksi terdapat perencanaan komprehensif yang seringkali berupa gambaran yang mengandung unsur 5W plus 1H. Yang pertama, what. Apa yang dibuat, apa yang akan kita lakukan, apa yang dibuat dalam perencanaan struktur tersebut. Kemudian why, mengapa hal ini benar-benar dilakukan, pertimbangan dan tujuannya itu seperti apa. Kemudian what, siapa yang melakukan pekerjaan, siapa saja yang terdapat dalam pekerjaan tersebut. Kemudian where, di mana sesuatu akan dilakukan, tempatnya yaitu di mana. Kemudian when, kapan pengerjaannya, kapan pelaksanaan, waktu pengerjaannya sampai kapan. Kemudian yang terakhir how, bagaimana pengerjaannya, langkah-langkahnya itu seperti apa, proses pengerjaannya seperti apa. Kemudian tujuan dari manajemen konstruksi ini adalah mengatur fungsi manajemen atau organisasi pelaksanaan konstruksi agar tercapai hasil yang optimal sesuai kebutuhan atau spesifikasi. Efisiensi dan efektivitas penerapan manajemen konstruksi ini terdapat dalam pembangunan konstruksi ini terdapat ada 3, yaitu biaya, mutu, dan waktu. Tiga ini sangat penting dalam pembangunan konstruksi. Untuk biaya, mengelola biaya secara otomatis dan tepat sasaran merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh tim manajemen konstruksi dalam suatu proyek. Dengan biaya, proyek dapat dikelola sesuai perkiraan dan biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari. Kemudian yang kedua yaitu mutu. Dalam hal ini, mutu yang dimaksud adalah hasil pekerjaan suatu proyek pembangunan baik dari segi penampilan maupun kesehatan struktur bangunan tersebut. Kemudian selain biaya dan mutu, waktu juga sangat penting dalam suatu proses pembangunan, yaitu dalam mengatur alur kerja, mengkomunikasikan level, dan mengikuti rencana yang akan dibuat alur kerjanya sejalan dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian faktor keberhasilan manajemen konstruksi terdapat ada 5M, yaitu yang pertama manpower atau tenaga kerja. Dalam setiap pekerjaan apapun, tenaga kerja adalah sesuatu hal yang penting yang harus diadakan. Begitu juga dalam dunia proyek konstruksi. Tenaga kerja dalam proyek konstruksi terdiri dari pekerja kasar atau tukang bangunan sampai pelaksana lapangan yang bertugas mewujudkan perencanaan atau gambar dari suatu konstruksi bangunan dengan penerapan disiplin ilmu keteknikan. Kemudian yang kedua yaitu material atau bahan bangunan. Bahan bangunan adalah menjadi kendala dalam proyek konstruksi karena kalau bahan bangunannya tidak ada, maka pelaksanaan proyek tersebut akan sulit berjalan. Selanjutnya mesni atau peralatan. Selain itu, peralatan juga penting dalam suatu proyek. Pengerjaan konstruksi memerlukan alat-alat yang mudah kita lakukan pengerjaannya dengan tujuan agar efisiensi dan efektif. Sejak zaman dulu, peralatan mekanis guna keperluan konstruksi telah ditemukan, seperti misalnya kontrol dan peralatan pengendali sederhana.
Kemudian metode. Metode di sini yaitu bisa dianggap sebagai cara kita tempuh untuk melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu money atau yang berkaitan dengan uang. Segala sesuatu memerlukan pembiayaan atau uang. Kalau tidak ada uang berarti proyek tersebut tidak akan berjalan. Karena kita membutuhkan uang untuk membeli bahan, membayar, menggaji tenaga kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja dalam konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau K3 konstruksi ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pengerjaan konstruksi. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terancam, terukur dan terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan yang terakhir yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Apa itu jasa konstruksi? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerja konstruksi. Jasa konstruksi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Kemudian selanjutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Bahwa untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Perlu disusun pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan asas umum pemerintah yang baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya yaitu Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2014 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2003 tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi dan pasal 70 Peraturan LPJK Nasional Nomor 11 Tahun 2003 tentang registrasi usaha jasa perancangan dan pengawasan konstruksi, perlu menetapkan peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi tentang tata cara registrasi konversi sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa itu penyedia jasa, pengguna jasa, dan auditor. Yang pertama penyedia jasa. Penyedia jasa adalah orang, perorangan, atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi atau yang biasa disebut kontraktor. Apa sih tugas dari kontraktor ini? Yaitu yang pertama, membuat laporan kemajuan dari proyek yang sedang dikerjakan. Laporan ini dapat berupa laporan mingguan, bulanan, serta yang ditunjukkan kepada pemilik proyek.
Selanjutnya yang kedua yaitu keterlaksanaan jadwal kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga proses pengerjaan bangunan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu melakukan penyediaan bahan material tenaga kerja yang profesional dan terampil serta tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Yang kedua yaitu pengguna jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan suatu proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Siapa sih pengguna jasa ini? Pengguna jasa ini dapat berupa perseorangan, badan lembaga, instansi pemerintah ataupun swasta. Kemudian yang terakhir yaitu auditor. Auditor adalah suatu profesi yang bertugas melakukan kegiatan auditing khususnya pada laporan-laporan yang terkait dengan keuangan dari suatu perusahaan, lembaga, atau instansi. Tugas dari auditor ini adalah bertujuan untuk mengukur keabsahan agar dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.